Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Sawabi TV. Hari ini saya di rumahnya Mas Dodi Priastono di Karangdaleman dan Danurjo Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Teman-teman, salam sedot-sedot, jangan lupa dan jangan kapok selalu berbuat baik untuk kebaikan kita bersama. Hari ini di belakang saya ada Mas Todi Odilio dari Ketapang, Kalimantan Barat. Terus di sampingnya itu Kak siapa Kak namanya? Santi Kak kan istrinya Kak Todi. Di sampingnya itu adiknya. Nah, itu adiknya. Kelihatan kan kalau bukan orang Jawa ya. Seperti apa sakitnya? Ini sedang diterapi sama Mas Ari dari NTT tapi logatnya Jawa. Seperti apa? Biar nanti Mas Todi dan Mbak Santi yang ceritakan penyakitnya. Terima kasih. Gusti kula nyuwun tambah ning jiwa sekering roko. Selamat siang Mas Todi. Ya, ini Mas Todi. Ini sakit apa Mas? Pendengaran. Apa? Pendengaran kurang. Ya. Terus selain itu? Stroke. Hah? Stroke. Stroke bagian? Memori. Stroke otak. Memorinya hilang. Ya. Ini sudah lama Mas? 6 bulan. 6 bulan. Oh. Kalau stroke memori itu seperti apa? Mungkin Mbak Santi bisa cerita yang lebih jelas karena Mas Todi ini ngomongnya masih agak sulit. Ya, masih agak sulit. Jadi stroke di memori itu karena basicnya dulu kan Pak Todi ini alkoholik ya. Jadi minum alkohol. Jadi ketika diperiksa di rumah sakit itu keracunan pada otak kiri. Dan lebih terkena itu ke saraf memori kotak bahasa. Jadi ingatan masa lalu dia masa kecil dia nggak lupa, tapi yang berhubungan dengan baca tulis berbicara itu pertama kena nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Menghidupkan televisi juga nggak bisa, apalagi main HP nggak bisa. Nggak bisa baca tulis. Baca. Bicara. Tulis berbicara nggak bisa. Tidak bisa. Padahal sarjana ya. Ya, dia sarjana teknik. Iya, sarjana teknik. Berapa lama itu Mbak Santi? Dia terkena itu tanggal 4 September 2022. September 2022. Pertama kali kena. Lalu kami bawa ke rumah sakit. 4 hari waktu itu opname. Cuman karena memang dia ini kan dari pertama stroke itu motoriknya nggak apa-apa. Jadi secara motorik tidak ada masalah Pak ya. Hanya memang dia berbicara yang susah. Jadi karena tidak apa-apa, jadi kami bisa pulang. 2 bulan di Kalimantan, dibawa berobat ke sana kemari, nggak ada perubahan. Akhirnya memutuskan ke Jawa. Waktu itu dijemput sama ibu mertua saya. Oh, ya, itu ibu mertuanya yang pakai masker. Dijemput ibu, lalu kami ke rumah sakit. Diterapi juga di sana, ya diperiksa secara menyeluruh. Akhirnya ketahuan kalau Pak Todi ini bagian otak kiri dia yang terkena stroke itu lumayan besar. Jadi disarankan ada 2 terapi waktu itu, terapi otak dengan terapi bicara. Jadi terapi bicara itu seperti dia sekolah, diajarin ngomong, ditanya, ya seperti itulah. Lalu ada juga terapi otak. 1 bulan pertama itu yang mulai muncul itu dia mulai bisa membaca tulisan. Baca tulisan udah bisa. Mengerti arti tulisan ya. Baca dalam hati ngerti, tapi menulis belum bisa. Bulan kedua terapi itu tulisannya udah mulai muncul. Jadi dia bisa membaca dalam hati, lalu bisa sedikit menulis, tapi belum panjang. Waktu itu hanya kalau kita cek lewat WA itu hanya bisa iya dengan tidak. Kemudian kami masuk bulan ketiga Bu ya,
itu ada paman dari Surabaya, ada kenalan ibu dari Surabaya ngajak ke sini. Sebenarnya awalnya jujur Pak ya, saya ragu kan dari rumah sakit nggak boleh merokok kan, nggak boleh merokok, nggak boleh alkohol. Sementara saya dengar itu terapinya disuppit pakai asap ke mulut kemana-mana gitu kan. Takut ya? Takut. Saya pertama ke sini nggak mau terapi malah. Jadi pertama datang itu hanya ibu sama suami saya yang terapi, saya nggak terapi. Karena ngelihat mereka sesak napas semua kan, takut saya kan. Tapi lalu kami ada beli rokok, akhirnya mulai diminum juga kalau mau tidur, karena dia kan ada gangguan tidur juga Pak. Jadi habis terapi di sini, udah mulai bisa berbicara. Pertama disuruh menghafalkan Pancasila. Pertama kali terapi itu? Iya, pertama disuruh menghafalkan Pancasila, lalu setiap hari juga diajak ngobrol. Dan terapi di rumahnya juga masih berlanjut, ngisap asap rokoknya, dibikin rokok kayak ngerokok biasa ya, kayak metode merokok. Ini udah kali ketiga ya. Ini yang ketiga kalinya? Ini yang ketiga kali kesini dan sekarang perubahannya banyak Pak. Jadi chat di WA juga udah bisa panjang-panjang, dia juga udah bisa bikin nulis story di WA. Mantap. Main Facebook udah mulai bisa lagi. Yang biasanya WA-nya cuma udah makan belum, udah. Sekarang dia bisa giliran nanya. Jadi sudah makan udah belum, bisa gantian. Biasanya pagi-pagi waktu saya kan sempat pulang ke Kalimantan tuh. Pagi-pagi udah nanya, anak-anak udah bangun belum? Oh, ini anak-anak di Kalimantan? Anak-anak tinggal di Kalimantan. Karena masih sekolah, jadi kami kesini tuh ya karena dia sakit ini, murni mau berobat gitu. Jadi habis ngisap rokok ini, kalau habis bela-belain nih kesini nyari rokok ini, karena dia ngisap rokok yang biasa itu, yang sebelumnya sesek nafas, katanya berat kan, terasa serak. Rokoknya mereknya apa yang biasa Pak Todi hisap? Enggak, yang sekarang? Yang sekarang itu Habat. Coba bilang habat itu. Habat. Habatnya. Ya, harus diulang biar jelas. Kalau komunikasi gimana dulu? Kalau komunikasi ya kita kalau ngobrol itu cuma duduk, saya yang banyak ngomong, yang mana yang sakit nanti dia pegang gitu kan, yang mana yang sakit, mau makan apa gitu. Jadi pertama dia sakit itu kan karena saya tidak mengerti dia mau apa dan dia tidak bisa mengungkapkan dia mau apa, jadi emosinya tuh meledak-ledak. Dia sering marah, sering merajuk gitu kan. Kadang berhari-hari juga nggak mau keluar kamar, sempat 3 hari 3 malam Bu ya, gara-gara saya larang merokok, 3 hari 3 malam nggak mau komunikasi sama sekali. Gara-gara dilarang merokok? Iya, waktu itu belum ketemu rokok ini ceritanya. Rokok biasa yang lain yang rokok yang lain lah kan. Tapi setelah pelan-pelan memorinya muncul, dia bisa berbicara, dia mulai bisa ngomel-ngomel sama anak-anak, sama keponakan di rumah. Jadi emosinya udah nggak seperti kemarin, udah nggak terlalu meledak-meledak. Kalau nggak sikit-sikit marah Bu ya, sikit-sikit dia marah, sikit-sikit merajuk dulunya. Kalau fisik nggak apa-apa ya, nggak masalah fisik nggak apa-apa Pak. Dari awal dia kena stroke itu fisiknya nggak ada masalah, karena dia memang yang diserang itu memori, tapi hanya memori kotak bahasa namanya kalau di rumah sakit itu. Berarti lebih disebabkan karena overdosis minuman? Iya, jadi karena keracunan alkohol itu. Keracunan alkohol. Ini Pak Todi ini, umurnya berapa Pak Todi? 37. Nah, ini sekarang sudah bisa ditanya 37. Dulu nggak bisa. Mengingat umurnya, namanya juga lupa. Kayak aja nggak tahu Pak. Kayak orang Alzheimer tuh ya? Iya kayak Alzheimer, tapi kalau Alzheimer itu kan lebih ke orang yang sudah berumur kan. Jadi dia lebih seperti afasia. Kalau di rumah sakit itu namanya afasia motorik. Jadi otaknya ini tahu mau berbicara apa, tapi penyampaian dari otak ke mulut itu yang terganggu. Ini rencana pulang Kalimantan kapan? Kami mau pulang itu berangkatnya tanggal 27, tapi nanti balik lagi ke sini. Jadi 27 besok. 27 bulan ini. Jadi hanya 27 April ya. April. Nanti ke sini lagi. Ke sini lagi. Pokoknya ya maunya sampai tuntas lah. Pak Todi mantap terapi di sini. Mantap. Merasakan apa? Perubahannya banyak. Perubahannya banyak. Gimana apa? Perubahannya banyak. Oh iya, meskipun masih terbata-bata tapi sudah sangat bagus, perkembangannya sangat signifikan. Nah, ini terapisnya juga masih muda itu. Itu terapisnya namanya Mas Ari dari Jogja.
kalau terapi di sini kan lebih semangat Pak. Banyak Lebih semangat Pak. kawan, Iya, kan? banyak melihat orang sakit. Ternyata saya juga yang sakit bukan cuma saya. Kalau di rumah kan seperti raja. Saya tuh sakit. Ternyata di sini banyak orang sakit. Ternyata ya lebih bersyukur kan. Iya. Oh ternyata ada yang lebih parah dari saya. Iya. Seperti tadi kan dia lihat yang kamu tadi itu. Iya. Kita suara. Jadi bilang oh aku masih lebih baik. Iya. Oke, terima kasih Mbak Santi, Mas Todi. Mudah-mudahan sehat, kembali bekerja, menjalankan kewajiban masing-masing. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.